Salam sayang sahabat Eyang. Tidak lupa Eyang ucapan I love you full. Ya, pada hari ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa. Di sini ada adik ya, adik saya, yaitu Madam Rani ya. Dia biasanya di pengobatan orang bule-bule ya. Terus beliau ini terawangannya wow gitu ya, cuma dia itu tok tular ya, tidak publikasi. Nah ini saya paksa suruh kesini, sini. Orang lain aja disuruh kok, masa keluarga sendiri enggak gitu loh. Ayo sini enggak mbak, aku enggak. Udahlah sayang, kamu di luar negeri oke, tapi di sini juga harus oke. Gitu. Ya ini Mbak Rani, dan ini ada rekanku, sebetulnya kita tuh udah kenal lama dia, mulai di Bandung ya. Dia kebetulan di PC di Bogor ya, di FK PPAI. Tapi beliau membentuk sendiri yaitu Kujang Nusantara ya. Hari ini kita berkumpul, rupanya Kujang Nusantara ini mau miladnya ya, mau ulang tahunnya. Jadi pada hari ini yuk kita sama-sama kita mendoakan dulu ya kedatangan mereka yang baik-baik, agar nanti di milad ini tidak terjadi apa-apa. Yuk nih kamu yang berdoa nih. Alam semesta, kami hadir di sini untuk merayakan milad 1 tahun Kujang Nusantara. 26 tahun Kujang Nusantara. Beri kami kekuatan, kesejahteraan, agar kami senantiasa berada dalam bimbingan kasih sayang-Mu. Kiranya kekuatan dari alam semesta akan membuat kami semakin berjaya, semakin sukses. Terima kasih. Mungkin disambung dengan Aki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ki Agung Sapu Jagat. Kebetulan saya Ketua Umum dari Kujang Nusantara. Saya sempatkan diri saya untuk bertemu dengan Eyang Rati dalam rangka mengundang acara milad Kujang Nusantara yang ke-26 pada tanggal 26 Oktober 2025. Dan saya mengharapkan Eyang Rati ini bisa hadir dan Madam Rani juga bisa hadir di acara tersebut. Mungkin itu aja, lebih kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Eyang sendiri melihat Kujang Nusantara ini kan udah 26 tahun berdiri Eyang ya. Sisi yang Eyang ketahui gimana Eyang? Sisi spiritualnya lah. Kalau saya mengetahui bahwa saya dengar Kujang Nusantara, tapi belum pernah bertatap muka semacam ini ya. Jadi saya mendengar kalau beliau sudah banyak yang ikut, sudah 1000 lebih, karena berada di Jawa, di sini, di Depok, di mana-mana. Ini kalau waktu miladnya kan kumpul semua tuh ya, rame. Jadi semoga nanti di hari hanya tidak terjadi malapetaka, dilancarkan dan sukses ya. Semua mendapatkan keberkahan dari waktu kita kumpul-kumpul itu ya. Artinya pulang dengan sukacita. Tidak ada masalah yang membuat kita itu resah ya. Begitupun adik-adik yang telah mendukung di milad ini, kerja keras ya. Tampilkan yang terbaik, yang terbagus untuk Kujang ini, karena ini pelestarian budaya bangsa ya. Karena kita akan berdoa di mana
Indonesia ini lagi tidak baik-baik saja ya. Dari ekonomi, dari politik, dari alam, semuanya tidak bersahabat ya. Jadi kami kumpul ini menyatukan doa. Di mana doa-doa kita kalau satu orang napas kita yang keluar, ya Allah ini, ya Allah itu panas kita terima. Kalau 10 orang, wow, apalagi 1000 orang loh. Makanya alam ini lagi susah, ya. Tentu napas-napas ini diterima oleh alam dan dia bergetar. Kalau getarannya itu hanya minta tolong, nangis, kesusahan, dia nggak kuat. Alam pun juga punya nyawa, ya. Makanya ada gempa bumi, ada longsor, ya, ada semacam tsunami. Semua ini dari batin ke batin. Mereka kalau lagi berdoakan di puncak Gunung Salak, ya. Kalau Eyang nggak bisa ikut ke Gunung Salak. Kalau di lerengnya oke lah, ya, di pura-puranya itu. Cuma semoga ini berhasil, ya. Ini berhasil. Kalau kita disatukan, doa-doa kita orang baik pasti ketemu dengan orang baik, ya. Jadi ini adalah toladan, ya, di mana mereka-mereka yang tidak punya senjata atau pangkat berkumpul dengan doa yang ditujukan kepada yang punya alam, yaitu yang kuasa, ya, madam, ya, kan seperti itu. Jadi kami mohon, kok katanya mohon bimbingan sama yang Rati nggak bisa apa, bisa ngomel. Yang Rati hanya bisa ngomel. Tapi bisa bercapai cita-cita. Iya. Semoga semua yang telah hadir di sini mendapatkan atau tercapai cita-citanya. Ya. Iya. Monggo Mbak Rani mau advis biar mereka gimana caranya mengumpulkan sambil cuan. Ya tadi berkumpul dengan niat baik, ya kan, syariatnya baik, hasilnya pasti baik. Saya tadi udah coba prediksi apa ramalan saya nggak tahu, tapi saya lihat ini pasti sukses. Amin, amin. Agung kenapa memilih Eyang Rati untuk dihadirkan pada saat acara milad? Ya kebetulan saya sendiri itu bergabung di FKPPAI PAI. Korwil Bogor. Nah kebetulan beliau ini sebagai ketua di pusat, Wakil ketua. wakil ketua di pusat. Jadi sudah sewajarnya kalau anak soal kepada orang tua. Nah, itu aja. Oh itu. Ya. Berarti udah lama dong nggak pernah ketemu? Udah lama. Udah lama nggak pernah ketemu. Apa yang dikangenin sama Eyang Rati? Ngomelnya. Mobilnya. Ngomel udah pasti tuh kayaknya ya kan. Tapi selain itu apa? Biasa kan ada wejangan tertentu Ya, atau sebelum apa? terutama kita minta wejangan. Ya, saya menganggap Eyang Rati ini sebagai orang tua dan saya ini sebagai anak. Kita bicara orang tua dengan anak dan anak minta doa dengan orang tua. Oh. Ya, itu aja. Ya. Kalau dari yang lain, mungkin ada yang mau tambahkan. Dari Tika atau Juan gimana? Melihat Eyang Rati dan Ki Agung juga Madam Rani berkumpul nanti. Kalau dari aku sendiri kebanggaan ya, terutama mereka beliau itu kan orang-orang yang kita patut contohin. Ya terutama yang dari aku terpuruk sampai aku saat ini seperti ini. Yang langsung selalu support sampai seperti ini sekarang. Dari Kujang Nusantara, aku yang nganter, ya. Dari Kujang Nusantara, gimana caranya aku meditasi ke gunung. Aku ada lah di situ. Dari Madam, aku ada dapatan tadi pemasukan seperti ini. Aku bangga ketemu beliau. Kalau Madam Rani, tadi sempat menyebutkan hakul yakin kan? Hakul yakin itu sebelum acara, pas sesudah atau gimana? Ya, sebelum acara, sesudah, dan proses upacaranya berlangsung, everything can be running well. Nah, terus untuk selanjutnya apakah setahun kemudian akan berlanjut atau gimana? Menurut pandangan dari yang saya lihat ini jadi titik tolak
keberhasilan mereka selanjutnya. Mereka akan berkembang sangat pesat. Amin. Eyang sendiri pribadi kacamata Eyang. Biro. Wow, tenang cuan membuat Eyang. Ayo. Ya, saya bangga sih ya, yang ikut di sini kan anak muda. Ki Agung sendiri meluangkan waktu untuk mengajari mereka ini bermeditasi. Itu sangat luar biasa. Mempunyai waktu luang kayak nggak ada kerjaan aja, ya. Tetapi kadang-kadang si anak buah yang dididik ini membelot. Banyak yang membelot ya. Betul. Ya, jadi ini yang sabar ya. Pohon makin tinggi banyak angin yang mengoncang ya. Jadi tetap berdiri kokoh. Kalau akarnya kuat tidak akan dia roboh ya. Jadi seperti itu ya. Aku minta timbal balik daripada anak muda. Kita tuh udah pernah muda loh sebelum tua ya. Jadi contohlah gambar-gambar ini yang kami bertiga di sini ini meraih kesuksesan dalam spiritual ya. Seperti ini, seperti Eyang juga. Kalau di mana-mana tempat mesti Eyang. Di grup manapun ya. Aku sendiri nggak bisa apa-apa loh. Bisa aku cuan-cuan gitu. Ya seperti itu. Jadi kadang-kadang lu ngapain panggil Nelly gitu ya, nenek lincah. Di situ kan banyak Nelly-Nelly yang lain. Jadi seperti itu. Kalau harapan Eyang, kalian sebagai generasi penerus itu kalau belajar itu harus sungguh-sungguh ya. Jangan kamu pakai peluang emasmu ini cuma sekedar kenalan, ngumpul-ngumpul, nggak begitu. Kamu juga harus ada isinya, harus ada bobotnya. Makin kamu ada bobotnya, makin dilihat orang. Kalau Eyang dibilang, aku nggak punya ilmu ini nih, tapi buktinya dari Jogja, Solo, mana-mana mesti dari mana Jambi ya, aku juga nggak ngerti kenapa. Ya cerewetnya itu yang dikangenin orang ya. Jadi seperti itu ya. Pokoknya Eyang positif terhadap anak-anak muda zaman sekarang, karena zaman sekarang agama ini sudah krisis kepercayaan. Makanya sekarang ini muncul agama Budi ya, yaitu Budi Pekerti ya, yang sekarang lagi dipelajari sama anak-anak ini semua. Gak usah meditasi itu terlalu lama, sebentar aja asal fokus ya. Fokus dimana kamu meditasi, tariklah sesuatu yang besar di dalam mata ketigamu ya. Jadi kamu akan mendapatkan sesuatu. Kalau kamu berjam-jam kunci kamar padahal tidur. Nah, jadi itu enggak. Eyang kan memang jarang tidur, makanya dia mau datang jam berapa? 11. Jangan, aku bilang. Aku baru bangun itu gitu. Nah, pokoknya harapanku sekarang aku sudah merestui kalian lancar ya. Amin. Cuma saling pengertian, karena kalau sudah bekerja sama orang banyak mesti ada gesekan. Yes. Ya. Tapi harus maklum, diuji kesabaranmu ya. Kamu jangan melihat mana-mana, lihatlah kujangnya sendiri biar bertegak lurus ya. Biar makin menyorot. Karena sekarang ini muncul-munculan Sunda Wiwitan, Bidadari, Eva, PPAI, Spiritual Indonesia ya. Semua bermunculan. Dan semua itu kawan-kawan kita. Gak usah itu bilang bagus, ini jelek, gak usah seperti itu. Semua mengais rezeki yang sama. Kalau Eyang bilang seperti itu, yuk kita bahu-membahu. Apa yang kita nggak bisa diajarkan, sharing ya. Jadi kita ini banyak kawan, banyak pengetahuan kita ya. Seperti itu ya sayang ya. Untuk Ki Agung, semoga Ki Agung memimpin anak-anak semua ini dengan tulus dan ikhlas biar mendapatkan barokahnya. Amin. Dan adikku ini, kenapa aku maksa, Ran,
besok ke sini ya, aku tak kenalkan sama Ki Kujang. Ini ada faedahnya kenalan. Siapa tahu kita di Depok pas mogok, kita bisa panggil Ki, tolong dong anak buahnya untuk ini. Padahal sudah malam hari, ya. Nah seperti itu. Jadi silaturahmi itu penting, ya. Seperti itu. Kita nggak waktu gayanya aja, tapi waktu kita susah, yuk kita rangkul. Seperti itu ya. Jadi dari Eyang cukup sekian. Mungkin dari Tika ini juga vokalnya nak. Ya kemarin sempat tak ajak ke Trans 7 Transvision ya. Ayo, Tika. Kalau bagi saya selama ini saya sudah ini ya, yang sudah apa yang nasihat wejangan yang saya jalankan sampai saat ini. Yang tahu kan benturan sana benturan sini ya, begini sekarang saya alhamdulillah bisa maju, bisa menyekolahkan anak, bisa menyelesaikan anak ke umroh kemarin yang Wow. ya. Siapa yang umroh? Kakak Juan. Keren. Terus meditasi juga saya udah bisa ya, apa yang harusnya seperti apa dituntun sama Ini guru silat. ya, Mbak Tika seperti ini punya persatuan silat. Apa namanya silat? anak pamungkas yang kemarin yang Waktu dia pembukaan, wow, aku terngiang, aku mau menangis. Ada lampa lumpuh sambutannya. Apa namanya kalau di Jakarta? Palang pintu. Palang pintu, ya, lampa lumpuh itu palang pintu sayang ya. Disambut sama genderang gitu. Aduh, diserbu sekian wartawan waktu itu. Bukan Hujan main, lagi ya, ya. hujan. Ya semoga Tika juga makin maju. Amin. Ya, dengan benturan-benturanmu yang semacam itu tuh pakai cambuk. Iya. Ya. Jangan mundur kamu. Ayo maju terus. Selalu ingat ya. Iya. Seperti itu ya. Nah, ayo ini. Iya, Ki Agung, kenapa memilih nama Kujang Nusantara? Kan sementara banyak ya, apa kujang inilah, kujang itulah, kujang kembar, banyak. Kenapa? Bisa jelaskan sedikit? Yang Hampuras ya, yang Iya. Jadi gini, Kujang Nusantara ini warisan leluhur saya. Ini perjalanan Kujang Nusantara di tahun 2018, bulannya saya lupa, itu tepatnya di Candi Penataran di daerah Blitar. Sudah mengadakan perjanjian perang bubat, perdamaian perang bubat antara Majapahit dan Pajajaran. Nah, dari Kujang Nusantara inilah yang mewakili Pajajaran. Ya, jadi memang Kujang Nusantara ini hanya siloka. Yang di tengahnya ada Garuda. Ini lambang negara yang dijaga dengan dua kujang. Jadi kujang ini sekali lagi cuma sebagai siloka yang menjaga kedaulatan rakyat Indonesia, khususnya negara Indonesia. Itu yang kita ambil. Kebetulan kita beradanya ada di Sawangan, tepatnya Pasir Putih, daerah Pasundan. Nah, jadi yang kita tonjolkan senjata kujangnya sebagai siloka menjaga negara. Mungkin itu aja. Ya, jadi Kujang Nusantara ini bukan lembaga, bukan yayasan, apalagi ormas. Jadi Kujang Nusantara ini bendera yang mewakili kerajaan Pajajaran. Ada ininya prestasinya di kebetulan Pendopo waktu kita mengadakan perang bubat antara Majapahit dan Pajajaran. Nah, mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Kalau Madam Rani, gimana melihat nama tersebut? Dari sisi pandangan Madam Rani, nama Kujang Nusantara ya? Ya, saya melihat Kujang Nusantara sebagai simbol. Ya, ini simbol kebangkitan. Jadi ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, karena Kujang Nusantara simbol, bukan kujangnya itu sendiri, tapi tadi simbol kebangkitan. Dan ini menurut saya awal kebangkitan mereka. Amin. Amin. Nah, kalau harapan dari Madam Rani tersebut gimana? Ya, mereka berkembang ya tadi bisa menjangkau ke seluruh Nusantara. Nusantara ini luas sekali ya, bukan cuma Pulau Jawa saja. Kalau bisa menjangkau ke seluruh, kenapa enggak ke seluruh negeri? Kalau untuk Ki Agung, pesan dan harapan yang terakhir
sebelum acara ini terselenggara dan setelah acara terselenggara? Dengan miladnya Kujang Nusantara ini suatu permulaan yang intinya sekalian kita menyambut bulan Maulid Nabi. Kita akan doa bersama khususnya untuk negara, biar negara ini bisa aman seperti yang sudah. Karena yang tadi yang Rati katakan Tidak sedang baik-baik sudah saja. tidak baik-baik. Indonesia ini sedang krisis kepercayaan, krisis ekonomi, dan krisis bencana. Ya mungkin dengan adanya milad Kujang Nusantara dan berbarengan kita rayakan Maulid Nabi, kita bisa doa bersama, meminta petunjuk atau meminta kepada Yang Kuasa supaya negara ini aman dan sejahtera. Ya, kedepannya mudah-mudahan Kujang Nusantara ini bisa sebagai panutan, bisa sebagai jembatan untuk kita bisa menyatukan Nusantara dengan Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, dan kita menjadi wangi. Ini semboyan dari Eyang Prabu Siliwangi. Kalau kita harus Sili Asa, Asi, dan Asu, biar negara ini wangi dengan adanya Sili Asa, Sili Asi, dan Sili Asu. Bukan Sili Gontok, Sili Sikut, Sili Pukul, ya Sili Syirik. Nah kita mau dengan adanya Kujang Nusantara, dan besok kebetulan kita milad yang ke-26, dan kebetulan ini milad yang pertama kali kita adakan di markas besar Kujang Nusantara. Sebelumnya kita bikin di Blitar, kita bikin di Bandung, dan ini pertama kali kita buat milad Kujang Nusantara yang ke-26 di markas besarnya Kujang Nusantara itu sendiri. Ya, yang beralamat di Kampung Kepupu, RT 2 RW 8, Sawangan Pasir Putih. Ini yang pertama kali kita buat. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan dengan milad ini kita bisa saling bersilaturahmi, dan sebagai langkah ke depannya kita bisa Sili Asa, Asi, terwangi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kata-kata hari ini apa? Sehat, semangat, sukses, sejahtera. Salam sayang sahabat Eyang semuanya ya, seantero jagat yang ada di Nusantara ini ya. Tidak lupa yang ucapan I love you.